Pasar Karangayu ditutup oleh pemerintah Kota Semarang mulai Senin 8 Juni hingga 3 hari ke depan, menyusul adanya temuan 3 pedagang yang positif terjangkit virus COVID-19 setelah menjalani tes rapid dan swab beberapa hari lalu. Bukan tidak mungkin, dari 3 pedagang tersebut, COVID-19 telah menular ke sejumlah orang, baik pembeli, keluarga, maupun tetangganya. Pasar Karangayu merupakan pasar kelima yang ditutup oleh Pemkot Semarang. Sebelumnya penutupan dilakukan terhadap Pasar Ikan Rejo Mulyo, Pasar Perembayan, Pasar Rasa Mala, dan Pasar Burung Karimata karena temuan kasus positif COVID-19. Kasus pasar menjadi klaster COVID dimulai sejak H-7 Lebaran lalu, di mana warga memadati pasar untuk mencari kebutuhan Lebaran dan terus berlangsung sampai hari ini. Kurangnya disiplin warga, baik pedagang maupun pengunjung pasar dalam mematuhi protokol kesehatan, ditambah telah memiliki riwayat sakit seperti hipertensi dan diabetes menjadi penyebab penularan COVID-19 di pasar-pasar. Sebetulnya kalau kemarin kayak Perembayan, kemudian Jati, Karimata, hari ini saya belum dapat hasil rapidnya, tapi yang dari Jati sama dari Perembayan kan kemarin waktu kita lakukan sebelum Lebaran itu kan hasilnya rapidnya non reaktif, hasil swabnya juga negatif. Justru malah kita dapatkan itu dari pasien-pasien PDP sebelumnya, jadi mereka masuk rumah sakit, tapi mereka penjual semuanya. Dari data Dinas Kesehatan Kota Semarang pada Senin 8 Juni, jumlah angka positif COVID-19 yang telah terkonfirmasi sebanyak 206 kasus, di mana jumlah pasien dalam pengawasan atau PDP sebanyak 194 orang, dan orang dalam pemantauan atau ODP sebanyak 261 orang. Sementara penderita positif COVID-19 yang meninggal dunia sebanyak 54 orang dan jumlah pasien sembuh sebanyak 294 orang. Status pembatasan kegiatan masyarakat atau PKM yang dimulai sejak 27 April selama 2 tahap hingga 7 Juni tidak membuat grafik COVID-19 di Kota Semarang menurun. Status PKM pun diteruskan ke tahap yang ketiga hingga 21 Juni. Dan bila tidak mengubah kondisinya menjadi lebih baik, maka status pembatasan sosial berskala besar akan diajukan oleh Pemkot Semarang. Dengan permulaan pertama pada mulai PKM Jilid 2, angkanya sekitar 52 penderita COVID, hari ini sudah mencapai 168 orang. Jadi bukan sebuah tren yang turun, tapi justru naik secara besar. Meskipun tadi diskusinya sangat menarik, ini terjadi karena strategi PKM Jilid 2 yang kita jalankan adalah dengan menerapkan tes swab maupun rapid secara massal di banyak titik, dan alhasil ditemukanlah beberapa klaster-klaster baru. Sebelumnya Pemkot Semarang sempat optimis dapat menerapkan kenormalan baru di masyarakat pada 8 Juni karena melihat angka COVID-19 selama status PKM tahap pertama dari 27 April hingga 24 Mei berangsur turun. Namun peningkatan aktivitas masyarakat yang tidak disertai dengan sikap disiplin mematuhi protokol kesehatan membuat kenormalan baru di Kota Semarang batal dilakukan sesuai rencana. Damar Sinoko, Semarang, Jawa Tengah.